Di SPD itu punya waktu itu punya program kecil namanya Political Cheerful, karena kita sadar bahwa ada shifting generation, ada perbedaan cara berpolitik dan memandang politik di generasi muda yang itu juga butuh pendekatan yang berbeda. Jadi waktu itu kita coba kumpulin nih beberapa teman-teman komunitas di daerah, ada dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga di Jakarta. Nah, teman-teman komunitas ini sebenarnya background-nya beragam ya dia. Ada yang dari komunitas seni, terus komunitas budaya, anak-anak yang suka olahraga, menggambar, dan sebagainya. Nah, kita coba ajak teman-teman dari komunitas dari 3 daerah itu untuk lebih mengenal politik gitu. Ternyata selama perjalanannya Jubir Warga nggak selesai sampai sana. Awalnya kita melihat ini sebagai election project. Ternyata pendidikan politik itu membutuhkan keberlanjutan. Jadi sampai saat ini Jubir Warga bahkan di akhir tahun 2025 ini kita lihat sebagai post election project, yang mana semakin hari kita melihat bahwa tantangan itu makin beragam. Nah, kita dihadapkan pada pemilih muda atau anak muda Gen Z ini yang punya gaya baru gitu, cara berkomunikasi mereka beda. Mereka lebih suka mendapatkan informasi dari media sosial gitu ya, meme, atau bahkan misalnya video-video pendek gitu. Nah, jadi sebenarnya tantangannya lebih ke bagaimana kita membawa bahasa yang NGO itu ke anak Gen Z banget sih, biar lebih mudah mereka terima dan bisa mereka serap dengan baik gitu. Partisipasi orang muda itu khususnya di dunia digital ya, itu seakan menjadi partisipasi yang menggairahkan, aktif, engagement banget, tapi juga sisi lain juga punya kontradiksinya atau punya paradoksnya. Terutama kita hasil pemilu 2024, kami di Sindikasi Pemilu dan Demokrasi menilai bahwa ada semacam kemerosotan ya, demokrasi, dan lahirnya bentuk baru kepemimpinannya semakin dalam tanda kutip otoriter. Misalnya kita bisa contoh apa yang terjadi pada Del Pedro. Del Pedro merupakan seorang muda yang punya keresahan dan punya aspirasi politiknya gitu terhadap suatu kebijakan yang menurutnya nggak benar, tapi nyatanya mengalami kriminalisasi atau pembatasan. Sekarang kalau kita lihat anak muda sebenarnya sudah bagus ya, mereka coba untuk update terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar mereka, terkait dengan berbagai isu sih, ada isu iklim, isu lapangan pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, ke depan menurut kami kita harus berkolaborasi, baik itu dari teman-teman NGO, terus juga mungkin teman-teman influencer, micro-influencer, dan juga anak muda itu sendiri untuk menghadirkan ruang-ruang pendidikan politik dan partisipasi yang lebih bervariasi. Kita tidak boleh hanya berpuas dengan partisipasi di media sosial, share sesuatu, melakukan atau memproduksi konten di media sosial. Itu mungkin bisa memperkaya diskursus politik. Tapi untuk melakukan suatu perubahan yang besar, untuk memperjuangkan kepentingan politik anak muda, gerakan-gerakan digital itu harus kita imbangi dengan gerakan-gerakan yang konvensional. Abis pemilu ini, yang penting adalah gimana caranya Jubir Warga itu menghadirkan suatu kerja-kerja yang setidaknya dapat meningkatkan kapasitas orang muda untuk tetap berpartisipasi di ruang publik secara digital, secara aman, tapi juga berkualitas. Artinya penguatan partisipasi di ruang publik digital dan di demokrasi digital ini itu menjadi satu tantangan yang harus kita jawab.